Itu diminta siapa yang mendekat nasabnya. Ternyata Abu Sufyan yang paling dekat nasabnya. Abu Sufyan yang paling dekat nasabnya. Akhirnya diminta maju. Tanya ini itu dijawab dengan jujur. Apa pengakuan Heraklius? Saya tidak menduga ternyata Nabi yang dijanjikan sekarang telah tiba. Duhai sekiranya saya bisa menjumpainya, akan saya basuh kedua telapak kakinya, dan dia akan memiliki apa yang saya miliki. Ini ungkapan hampir beriman dia, karena dia seorang raja, memiliki kemampuan paham Injil dengan benar, sudah konsultasi dengan teman seperguruannya, kesimpulannya betul, tinggal diajak masuk. Kenapa enggak segera masuk? Maka sudah gamblang. Ia kumpulkan para menterinya di gedung. Setelah masuk ditutup dari luar. Di gedung ditutup dari luar, gak bisa keluar. Mereka ditawari, maukah kalian punya kerajaan yang akan langgeng? Napa jawabnya? Tentu. Kalau begitu mari kita masuk ke agama Islam. Terus pun tanggapan menteri-menteri ini, bau bermoh kabeh, renek sing gelem. Tapi mau keluar, lawange digembok kon jopo. Akhirnya dikatakan kembalilah. Sik to rungokno. Tujuanku muni ngono ke jane apa? Sik to rungokno. Aja mlayu dhisik. Ya, silahkan kau jelaskan apa yang hendak kau jadikan program. Aku mengke sebatas mek njajaki awakmu. Setiakah kalian pada agama ini? Ternyata kalian setia. Buktinya dijak masuk agama baru, moh gak letak aja masuk Islam, langsung mereka sujud. Ini sejarah kekafirannya. Kalau begitu napa sejarah kekafirannya? Karena enggak tahu salah atau sengaja mengingkari ilmunya? Jawab, mengingkari ilmunya. Senada dengan itu alasan mereka dikatakan kafir. Bahkan ketika diurut lebih jauh, Nabi mereka sudah mewasiatkan, sok Nabi sak pungkurku lek teko jenenge ngene, ikutilah sebagaimana dijelaskan pada surah As-Saff. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum shadiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai anak turun Nabi Yakub, saya utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang datang sesudah saya dan menyampaikan kabar gembira dengan Nabi yang datang sesudah saya. Dia bernama Ahmad. Namanya kabar gembira niku berita tok napa diperintahkan masukilah kabar gembira? Sebatas berita napa lek pengen gembira masuklah? Bukan sebatas kabar. Lek kabar sebatas kabar kabur. Namanya kabar gembira, artinya bila kamu pengen bergembira masuklah. Nah begitu. Apa yang terjadi? Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi kita yang dijanjikan, diberitakan, dikabarkan gembira, ikutilah, ternyata betul-betul telah tiba. Sikap mereka apa? Ini tukang sihir yang nyata. Kalau begitu apa sikap mereka? Mengkufurinya. Ini sebab kafirnya Nasoro yang kufur pada Nabi kita.
Tadi Yahudi sudah kita sebutkan sebab kafirnya Yahudi pada Nabi kita. Barusan saja kita mengetahui sebab kafirnya Nasoro di masa Nabi kita. Seperti itu. Adapun Yahudi Nasoro di masa Nabi Isa, di masa Nabi Musa, dan mereka lurus sah di masanya. Tapi anak turunnya yang menjumpai Nabi kita harus segera masuk Islam yang di mana Nabi kita kok enggak mau masuk Islam, maka mereka dinyatakan apa? Kafir. Yang keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa keterangan Nabi SAW? Imam Muslim meriwayatkan, waladhi nafsi biyatih, laisa ahadun min dzil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu birisalati walam yu'min bima ursiltu bi hatta yamut illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun umat ini, yaitu orang yang menjumpai Nabi, entah itu dari Yahudi, berarti anak turun Yahudi yang ada di Madinah ketemu Nabi kita, tidak juga dari Nasoro, termasuk Heraklius yang sudah mendapatkan surat dakwah Nabi, ternyata tidak mau mengimani kepada saya sampai mati, tetap nggak berubah. Tidaklah semuanya terjadi kecuali dia pasti sebagai penduduk neraka. Inilah keterangan tentang kafirnya Yahudi, kafirnya Nasoro, gamblang. Yang resikonya sudah kita baca di Al-Bayyinah tadi, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu tadi sebab kafirnya Yahudi, sebab kafirnya Nasoro. Ada sebab yang lain kafirnya Yahudi, kafirnya Nasoro. Apa? Kita baca materi yang kita kaji kali ini. Kita mulai lagi. Inna Yahudian, orang Yahudi, ata dia datang lin Nabi, menghadap untuk Nabi SAW. Faqol, dia menyampaikan pesan-pesannya. Innakum tusyrikuna billah, hei wong Islam, kalian melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Taqulun, karena di antara kalian ada yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi kehendak makhluk dipadakne kalih kehendak Allah. Karepe makhluk dipadakne kalih karepe Allah, kalih kersane Allah. Sami napa penten? Allah kagungan kersa, makhluk gadah niat. Sami napa penten? Terus pun dijawabane pun. Allah kagungan kersa, makhluk gadah niat. Sami napa penten kedudukannya? Jauh. Kehendak Allah pasti terjadi. Kehendak manusia mek cita. Kita sami pun nanti kagungan cita-cita napa dereng? Pun napa dereng? Pun napa cita-citane? Muga-muga sedina aku mancing gajiku 5 juta ngoten nggih. Kersa mboten? Mboten mau. Ngoten niku angen-angen napa kun dadi? Coba jenengan dawuh kun, ora diguyu wong. Tetapi Allah menika menawi kehendak cukup dawuh kun mesti. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menawi kagungan kersa cukup dawuh kun, jenggelek dadi. Lek kita sami muni kun ngoten. Dikira napa? Pertama, ndak boleh apabila dipaksakan. Jane karep mungkin piye kok muni kun iki. Wonten manusa sing muni kan kun ngoten niku. Niku promosi pengobat, kun mari ngono. Saya khawatir itu sihir. Ada pengobat yang terkenal di media itu disiarkan sedemikian rupa.
diberikan gelar dengan ustadz. Sapa jenenge mbuh? Rasa diceluk jenenge. Tapi ada. Sapa? Nah, kita enggak cerita orang tapi cerita sifat. Itu pembual itu. Karena kehendak mengatakan kun terwujud ini kewenangan milik sinten? Milik Allah. Angsalkah, bolehkah kewenangan Allah diambil alih makhluk? Itulah kesyirikan. Ini semua terjadi karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Kamu dipadani kali Allah. Itu syirik. Seolah makhluk mereka gak ada kemampuan ke atas kemampuan maha kuasanya Allah. Wonten nggih makhluk sing gak ada kemampuan koyok maha kuasanya Allah? Jawab, gak ada. Mampunya makhluk diberi, mampunya Allah memang itu sifatnya. Makanya kita berucap la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Loh kenapa ketika nggak sama kok disamakan? Jere omahmu mambengi kejurak. Napa kejurak nih? Disanggong maling, pakno wonge melek, malinge roh terus melayu. Jenenge niku napa? Kejurak. Pi, alhamdulillah karena Allah dan karena pitikku rame, malinge malih ra sido. Wonten bahasa ngoten niku. Itu syirik. Berarti PTE dipadakne kalih Allah. Oh, bahaya banget. Kekuasaan Allah dipadakne kalih PTE. Oh, penghinaan habis-habisan itu syirik itu. Bila itu dikatakan sebab, syiriknya kecil, yaitu pengantar syirik besar. Bila PTE punya kemampuan seperti Allah, syiriknya besar, berarti murtad. Tuh bahaya bahasa ngoten niku. Itu tadi ungkapan orang Yahudi. Kalian melakukan kesyirikan, orang Islam ditohok dini Yahudi. Kenapa? Kalian mengatakan ini terjadi karena Allah dan karena kamu. Wa taqulun, dan kalian juga mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Yaitu sumpah demi Ka'bah. Ini termasuk syirik. Akhirnya dengan masukan dari Yahudi ini, fa'amarum akhirnya memerintah kepada mereka, kepada para sahabat, An-Nabi SAW kandidawo idza aradu ayyahlifu. Nah, ketika mereka menginginkan sumpah, ayakul, supaya mengatakan ayakulu warobil Ka'bati, demi Robnya Ka'bah. Gak boleh demi Ka'bah, tapi demi Robnya Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Wa ayyakul, supaya mengatakan masya Allah summa syi'ta. Ini semua terjadi karena Allah, kemudian karena kamu. Lafaz kemudian ini menunjukkan derajatnya di bawahnya. Boten podo. Lek wa dan itu derajatnya sama, tapi menawi summa derajatnya berbeda. Makanya ketika makhluk diberi kesempatan melakukan sebab, termasuk sebab kesembuhan, penyembuh itu Allah, makhluk diberikan kesempatan melakukan sebab. Semisal ingkang damel wareg sinten? Allah. Manusia diberikan kesempatan menempuh sebab nopo? Dahar, mancing, bayaran, belanja, masak, dahar. Niku nama sebab. Nama napa? Sebab. Itu boleh disebutkan tapi menggunakan kata summa, kemudian menunjukkan kelasnya di bawah. Itu boleh. Makanya ketika mengatakan piye kabare, mari, alhamdulillah aku mari karena Allah, kemudian dengan sebab saya berobat, doktere berpengalaman, obatnya cocok karo penyakitku. Menggunakan kata summa hukumnya apa? Boleh. Berikutnya diriwayatkan Ibnu Majah dari Tufail
Siapa Tufail? Saudara seibu dengan Bu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Ini sebab kekafiran tiang Yahudi. Napa? Mengatakan Uzair anak Allah. Maka siapa yang mengatakan plus meyakini Allah Uzair anak Allah, kafir. Karena Allah tidak beranak. Allah mengatakan ahad. Kenapa kamu mengatakan beranak? Dikandani nggak kena, berarti menutup diri, moh, kafir. Bab kafir itu kafir, tutup. Diomongi moh melaku sakarepe dewi, nolak Allah, nolak Rasul, kafir. Mereka menjawab, sungguh kamu pun juga sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Berarti kalau gitu Yahudi juga tahu ada kesalahan dari umat ini. Lalu aku mendatangi sekelompok orang dari Nasoro. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu, hei orang Nasoro, adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih, yaitu Nabi Isa, itu putra Allah. Karena kalian mengatakan Allah itu beranak, akhirnya kalian jadi kaum yang jelek. Allah itu tidak beranak, kenapa kamu mengatakan Allah itu beranak, akhirnya jadi kafir. Andaikan kamu nggak begitu, kamu sebaik-baik umat. Ternyata mereka menjawab, sungguh kamu pun juga sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Awakmu ya podo bakno. Ketika pagi, itu tadi hasil mimpi. Aku beritahukan mimpiku kepada teman-teman. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saya beritahukan kepada beliau. Beliau tanya, apa kamu sudah menceritakan kepada orang lain? Saya jawab, iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah, kemudian bersabda. Nah, karena beritanya diceritane supaya ketika ada pemberitahuan nggak mau wong sitok-tok yang diluruskan, tapi semuanya. Kenapa? Saya ngerti sakeh. Maka pembenahannya dibikin masalah saja, sekali bicara langsung menyeluruh, nggak sitok-sitok. Makanya itu butuh disampaikan di depan publik supaya segera menyebar. Amma ba'du, sesudah muqaddimah, lalu berikutnya fa inna Tufailan, hadirin semuanya, saudaramu namanya Tufail, ro'a ru'ya, dia mengalami, melihat di dalam mimpi. Akhbara biha man akhbara minkum, ia kabarkan dengannya kepada orang yang dia mengkabarkan orang kepada kamu, sebagaimana kamu sudah diceritani. Wa innakum qultum kalimatan, sungguhnya kalian mengucapkan sebuah kalimat, karena yamnauni kadza wa kadza, yang mencegahku belum meluruskannya karena masih ada penghalang begini-begini. Kesalahan, kenapa kok enggak segera diluruskan oleh Nabi? Napa sebabnya pun? Ya, dijadikan rangkaian peristiwa. Dijadikan apa? Rangkaian peristiwa, ibaratnya asbabun nuzul menawi ayat. Menawi hadis dipun dadosaken apa? Asbabul wurud. Mereka mengatakan Nabi sudah diberitahu oleh Allah, belum sempat diluruskan, Yahudi sudah tahu duluan. Nah, seperti itu. Akhirnya, bahasa gampangnya, apa tak ceritane rong sempat jebule wis konangan wong, mereka ngomong begitu, lebih menyemangati untuk menyampaikan. Gitu. Kalian mengucapkan sebuah kalimat yang ada halangan begini-begini,
masih menjadi penghalang buat saya anhakum anha, untuk kularang kalian darinya. Maka untuk itu fala taqulu, kamu jangan mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammadun, ini semua karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Gak oleh. Allah nggak sama dengan makhluk. Nggak ada makhluk yang setara dengan Allah. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, termasuk saya. Karena semua yang ada pada saya sementara ketetapan dari Allah. Nggak boleh kamu madakni saya dengan Allah, karena Allah dan karena saya, nggak boleh. Walakin kulu, tapi katakan masyaallah wahdah, ini semua terjadi karena Allah semata. Adapun apabila ada dari saya cuma sebatas sebab, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab pun juga datangnya dari Allah yang membuat hukum sebab akibat, akan manusia diberi kesempatan melakukan kiprah dengan manfaat tambah. Nah, senada dengan itu, tapi bukan sebagai penentu. Itu pokok permasalahannya seperti itu. Kemudian kita masuk kepada rangkuman setelah materi habis kita baca. Bersama pelajaran lain insyaallah nanti akan kita susulkan. Yaitu pada bab yang ke-44, temanya tentang hukum berucap ini semua terjadi karena kehendak Allah dan karena kehendak dari kamu. Kesimpulannya, itu ucapan yang tidak diperbolehkan dan termasuk perbuatan syirik. Kalau syirik pun syirik kecil atau syirik besar? Apabila peran makhluk itu dikatakan menjadi sebuah sebab, tapi dipadakni dengan Allah, ini syiriknya syirik kecil. Tapi apabila peran makhluk kedudukannya seperti kedudukan Allah, punya kemampuan sama, ini syiriknya syirik besar. Berarti lafadznya sama, karena Allah dan karena kamu, ini mungkin syirik kecil, mungkin syirik besar. Bila peran seseorang menjadi sebab, itu sebatas sebab, ini syiriknya kecil. Kenapa? Mengantarkan syirik besar, karena disamakan, pada itu tidak sama. Tapi apabila peran makhluk itu memiliki kemampuan sama dengan Allah, terjadi dari Allah separuh, dari kamu separuh, disamakan. Nah, ini namanya syiriknya syirik besar. Makanya yang selamat, ini semua terjadi karena Allah semata. Betul-betul selamat kata seperti itu. Adapun peran manusia mudah dipahami. Itu tadi judulnya seperti itu, bersama keterangannya sudah kita pahami. Sekarang rangkumannya apa saja? 1. Profil Yahudi. Mereka adalah ahli ilmu yang gagal karena fasik. Titik. Profil Yahudi. Mereka adalah ahli ilmu yang gagal karena fasik. Ini nomor 1. Saya ulang yang ngomong ketiga kali, profil Yahudi. Siapa mereka? Ahli ilmu yang gagal. Kenapa gagal? Karena fasik. Tadi sudah kita sampaikan sejarah penamaan Yahudi. Mungkin dari ayat inna hudna ilaik, kami kembali kepada kamu, maknanya mengikuti kamu. Mungkin dari salah kemudian mereka tobat. Atau diambil dari kata Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub, berarti Yahudi, pengikut Yahuda. Mereka adalah orang yang mengatasnamakan kitabnya Taurat nabinya Musa. Selagi mereka perilakunya seperti Nabi Musa, ilmunya,
cara tafsirnya, akidahnya, ibadahnya, keikhlasannya, maka sah selagi di masanya. Lalu kenapa mereka dikatakan gagal? Karena mereka punya kesalahan. Satu, mengangkat Tuhan lain bersama Allah, yaitu patung anak sapi. Dua, mengatakan katanya Uzair anak Allah. Yang ketiga, ngotak-ngatik kitab Allah. Yang keempat, Nabi kita datang dipeseni ikutilah, ternyata mereka tidak mau masuk. Itu sebab kegagalan orang Yahudi. Nasara juga sama, senada dengan itu, mengatakan Nabi Isa putra Allah, juga menolak wasiat Nabi Isa. Soalnya Nabi sudah datang, sesudah saya tiba ikutilah, ternyata mereka tidak mengikuti. Itulah profil orang yang gagal karena fasik. Untuk kasus ini Allah menjelaskan sebagaimana ada pada surah Al-Hadid, alam yakni lilladzina amanu antahsha qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Bukankah telah tiba saatnya orang beriman tunduk kepada Allah, tunduk kepada wahyu yang diturunkan. Jangan sampai orang beriman punya sifat seperti sifatnya ahli kitab tempo dulu. Masa sudah mereka jalani, ternyata hati mereka semakin keras, bukan semakin baik, karena kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ini pesan Allah, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Kamu jangan punya sifat seperti ahli sifatnya ahli kitab tempo dulu. Kenapa? Waktu yang mereka jalan telah panjang, ternyata hanya menyebabkan hati mereka keras. Kenapa? Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang pertama. Kemudian karena kita mendapatkan pesan kamu jangan seperti ahli kitab. Kalau umat Islam ada sing madan-madani koyo ahli kitab, tetap sah Islamnya atau rusak keislamannya? Tiang Islam sudah jelas tahu Yahudi musyrik gara-gara mengatakan Uzair anak Allah. Nasoro dikatakan kafir karena mengatakan Isa anak Allah. Lek enek wong Islam madan-madani seperti gayanya Yahudi, seperti gayanya Nasoro, tasih sah Islame nopo melu dadi kafir? Jawab, ikut jadi kafir. Kenapa? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Bahaya mboten? Walaupun tidak merubah KTP, agama titik dua Islam nggak dirubah, tetap Islam. Tetapi akidahnya, perilakunya, keyakinannya seperti gayane Yahudi, seperti gayane Nasoro. Sahkah keislamannya? Nggak sah. Batal. Kenapa? Siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Apakah ada umat Islam yang ternyata menyerupai mereka? Pinten jumlahnya banyak. Sebab ya banyak mawon. Apa potensi umat Islam madan-madani mereka? Acarane nopo? Ikut-ikutan
memberikan ucapan selamat. Selamat nopo? Selamat Natal. Napa niku Natal yang dimaksud? Natal niku hari raya. Hari raya kelahiran. Dies Natalis itu adalah memperingati hari raya kelahiran. Natal yang tertulis di kalender 25 Desember, kelahirannya siapa yang mereka rayakan? Jawab, Nabi Isa. Siapa yang punya hari raya itu? Jawab, orang Nasoro. Apa akidahnya orang Nasoro? Jawab, meyakini Nabi Isa anak Allah. Betulkah Allah menikah dan beranak? Jawab, tidak. Bagaimana tentang Allah? Jawabnya, Al-Ikhlas menjelaskan. Qul huwallahu ahad. Allah satu. Allahu somad, tempat bergantung. Allah tidak pernah sambat. Makhluk sing sambat. Allah yang memberikan kecukupan. Lam yalid, Allah tidak beranak. Jelas nggak mengambil istri. Kalau ngambil istri berarti punya kebutuhan. Allah nggak butuh, karena makhluk istri itu. Allah Al-Khaliq. Allah nggak butuh kepada makhluk. Rabi itu karena butuh. Makanya juga tidak beranak. Kenapa? Tidak beristri. Makanya juga walhamdulillah juga tidak diberanakan. Nggak boleh ditanyakan Allah itu putrane sopo. Nggak boleh. Ahad itu nggak berlaku seperti makhluk, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Orang tua dengan anak serupa mboten? Orang tua dengan anak serupa mboten? Serupa. Napa? Podo-podo makhluk podo-podo profilnya. Sementara Allah dengan makhluk sama atau beda? Beda. Makhluk itu ada, diadakan. Allah ada karena sifatnya ada. Jelas berbeda. Kenapa disamakan? Karena antara anak dan orang tua itu punya kesamaan. Ini kan berbeda. Ini Allah tidak beranak. Berarti kalau begitu mereka mengucapkan ucapan yang sangat mungkar sekali, bahkan menyebabkan menjadi kekafiran. Dan Allah telah menandaskan di dalam surah Al-Maidah yang ke-70-an, mungkin 71, mungkin 72, mungkin 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan, jumlahnya ada 3. Allah katakan kafir. Bila sudah Allah katakan kafir, sapa-sapa sing madan-madan berarti juga melu kafir. Makanya Allah membuat ketetapan tadi, sungguh kafir orang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan, jumlahnya ada 3. Makanya mengucapkan selamat Natal, apa hukumnya? Kekafiran, murtad. Makanya mereka wajib tobat dan ikrar syahadat lagi. Kenapa? Allah tidak beranak. Kamu kok mengucapkan selamat lahirnya Tuhan anak, berarti kan ikut mengakui Allah itu beranak, dan itu adalah kekafiran. Banyak enggak umat Islam yang terperosok di dalam fitnah ini? Lihat tulisan di dalam spanduk-spanduk selamat Natal dan tahun baru. Banyak itu. Siapa yang mengucapkan? Itu bila dari kaum muslimin, menyebabkan keislamannya batal. Makanya apabila ingin bertahan dengan keislamannya harus diperbarui syahadatnya. Batal itu, kafir dia, harus tobat. Makanya tidak boleh. Dan di mana-mana itu ada orang yang mengucapkan selamat Natal. Hukumnya itu adalah haram. Itu sangat gamblang. Ya, resikonya adalah neraka jahanam selamanya, makhluk yang paling jelek itu apabila mati tidak
tidak tobat. Nah, itu ke sana. Ini akidah penting. Dan ternyata orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak, ini menjadi sebab langit runtuh, bumi terbelah, gunung gugur. Mongko ketebalan langit itu 500 tahun. Ucapan itu membuat horeg nganti langitnya meledak. Ini ucapan yang sangat dahsyat. Bumi yang kokoh menjadi terbelah, gunung yang kokoh menjadi hancur. Sebagaimana jelaskan pada surah Maryam 91 dan berikutnya. Takadus sama watu yatafatorna minhu watangsakul jibal watangsakul ardu watajibalu hadda anta uli rahmani walada au kama qala ta'ala. Hampir saja langitnya meledak, retak, buminya terbelah, bengkak, dan gunungnya gugur gara-gara orang mengatakan Allah memiliki anak. Kira-kira meledaknya langit, bengkahnya bumi, gugurnya gunung, bahaya besar atau bahaya kecil? Ikuti peristiwa banjir besar yang ada di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Gimana itu ceritanya? Amat sangat mengerikan. Mek ngono ae sambate luar biasa. Mongko horegnya banjir besar yang ada di sana enggak terasa di sini. Tapi nanti apabila menyebabkan langitnya meledak, buminya terbelah, ini akan goncang semuanya. Kalau begitu, peringatan keras. Musibah enggak seberapa sudah dahsyat nanti apabila langitnya pecah, buminya terbelah, gunungnya gugur seperti apa. Ternyata kalimat yang sangat mungkar ini menyebar di masyarakat. Lesan-lesan orang beragama Islam banyak mengucapkannya, yaitu selamat Natal, Tahun Baru, dan bahasa semisal. Ini hukumnya haram. Makanya masing-masing dari kita harus mengendalikan kata itu. Kita yang punya anak cucu wajib untuk mendidiknya. Ternyata ucapan seperti itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk yang merayakan pesta tahun baru. Napa simbolnya pun kembang api, napa malih trompet, napa malih, dan yang semisal. Itu kan simbolnya bunga api Majusi, trompet Yahudi. Nek kokeke simbolis sinten? Ya semisal saja untuk merayakan mereka. Yang kadang orang tua pun membelikan trompet untuk anaknya. Ya tidak boleh. Kenapa? Itu simbol Yahudi. Bahkan saya nak ngomong pesta mirsani televisi lek-lekan. Jam 10 pesta pergantian tahun baru untuk Indonesia Timur. Jam 11 pesta pergantian tahun baru Indonesia Tengah. Jam 12 pesta pergantian tahun baru untuk Indonesia Barat. Sebagian musikan, bakar-bakaran, wonten perapatan, musik-musikan wonten. Itu tidak boleh. Itu ada simbol-simbol Yahudi, simbol Nasara, simbol orang musyrik. Makanya ucapan Natal tahun baru termasuk perkara yang tidak diperbolehkan untuk kaum muslimin. Itu tadi Yahudi profil ahli ilmu yang gagal karena fasik, makanya umat Islam tidak boleh menyerupai kepada mereka. Nomor 2, Muslim ahli ilmu boleh menerima masukan dari pemeluk agama lain yang kafir karena mampu menyaring. Muslim ahli ilmu, sing ahli ilmu mawon iki mboten sedaya. Muslim ahli ilmu boleh menerima masukan
boleh menerima masukan dari pemeluk agama lain yang kafir. Boleh menerima masukan dari pemeluk agama lain yang kafir karena mampu menyaring. Pun nggak terus kabeh. Saya ulang ketiga kali. Muslim ahli ilmu boleh menerima masukan dari pemeluk agama lain yang kafir. Kenapa kok boleh? Karena mampu menyaring. Napa contohnya? Nggih contohnya Nabi SAW. Contohnya Nabi SAW. Yang mendapatkan laporan dari koreksinya Yahudi. Kalian sebaik-baik umat apabila tidak mengatakan ini karena kehendak Allah dan karena kehendak kamu. Ini kan masuk ke dari agama lain kan? Berarti kamu mengatakan karena kehendak Allah, karena kehendak kamu, ini kan sini kan ucapan dari siapa ini? Dari Yahudi, kan boleh diterima. Nasrani juga sama. Nasrani juga sama. Kenapa umat Islam boleh menerima masukan dari mereka? Jawabnya karena punya ilmu sehingga masukannya benar atau salah bisa nyaring. Ternyata masukannya benar, akhirnya dikokohkan. Kamu jangan mengatakan karena Allah dan karena saya, tapi karena Allah semata. Bila bersumpah jangan karena menyebutkan demi Ka'bah, tapi demi pemilik Ka'bah. Nah seperti itu. Itu karena mampu menyaring boleh menerima masukan dari mereka. Napa contoh ingkang lintu? Boleh menerima masukan dari mereka. Kisahnya Abu Hurairah menjaga zakat. Ternyata wonten maling dicekel. Mau dilaporkan pada Nabi, tapi ngerepo melas, tolong culno aku, saya orang miskin, banyak beban. Saya janji tidak kembali. Dicul nih. Apa kata Nabi? Tawanamu ngomong apa gini-gini. Wis sesuk balik neh lho. Ternyata betul. Ketika melas ngerepo dicul nih karena janji gak kembali. Kata Nabi, sesuk balik neh lho. Sampai 3 kali, yang ketiga baru dikatakan ngapusi peng telu, enggak saya maafkan, kamu saya laporkan. Dia mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan sebuah ayat bila kamu menjaga jin tidak mendekat kamu. Apa? Baca ayat kursi. Ketika dilaporkan kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Masukannya benar walaupun dia itu pendusta. Ini contoh umat Islam yang berilmu boleh menerima masukan dari orang kafir. Kenapa? Karena mampu menyaring. Jadi masukan itu benar atau salah nanti bisa dikoreksi. Masuk kamu benar, ya wis tak tampa. Masuk kamu salah, tak tolak, kan begitu. Karena mampu menyaring. Tapi apabila kita nggak mau menyaring, jangan. Napa contohnya? Kasusnya tiang sing ruqyah. Kesurupan di ruqyah. Akhirnya malah kesurupan. Enek suara lain. Ngaku aku jin anu mlebu wong iki masalah ngene-ngene. Lek awakmu pengen aku metu, mula ngene yo. Lek gelem ngono aku engko tak metu. Bolehkah ini dituruti? Enggak boleh. Napa? Diplekoto setan, malah dikongkon setan. Lek pengen awakmu metu ngene yo. Paling malah dikongkon setan lho nggih. Itu ndak boleh. Bacakan saja terus. Bila dia itu kesakitan terbakar, biar teruskan saja. Kenapa? Dia itu pembual, pembohong. Ada juga yang promosi. Ketika meruqyah, jin metu dicekel jadi botol. Nah, ini termasuk pembual juga ngoten niku lho nggih. Pokoknya Nabi Sulaiman iso memenjara jin barang lho nggih. Wonten teng sak menika sing promosi ngoten niku. Itu ndak diperbolehkan. Itu tadi nomor 2. Muslim ahli ilmu boleh menerima masukan dari pemeluk agama yang kafir. Kenapa? Karena mampu menyaring. Yang ketiga,
tanda ahli tauhid yang kuat. Tanda ahli tauhid yang kuat ketika bersyukur mengatakan karena Allah semata. Ini tanda ahli tauhid yang kuat ketika bersyukur mengatakan ini karena Allah semata. Koma, dan boleh mengatakan karena Allah kemudian dengan sebab kamu. Kemudian boleh mengatakan karena Allah kemudian dengan sebab kamu. Titik, itu nomor 3. Kita ulang, tanda ahli tauhid yang kuat ketika bersyukur mengatakan apa? Ini semua terjadi karena Allah semata. Kemudian koma, boleh mengatakan karena Allah dan karena kamu. Kenapa? Melibatkan sebab. Maka daripada itu, bila kita mendapatkan kenikmatan, kita mengungkapkan syukur, katakan saja apa? Karena Allah semata, ini cara yang paling selamat. Apabila peran makhluk nanti diikutkan, boleh, tapi dengan syarat pasang kata kemudian, sehingga kedudukannya berbeda. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan siang hari ini. Potensi fitnah beberapa hari ke depan seputar tanggal di akhir bulan di Desember, ini fitnah merajalela di mana-mana, yang ketika mereka mengucapkan sesuatu ya Allah murka, itu bila terjadi bencana itu resikonya tidak semata menimpa kepada yang salah saja, sing liya-liyane juga bisa kecipratan. Makanya acara-acara mereka jauhi, jangan mendekati. Kenapa? Benjo kecipratan. Banyak istighfar dan nyingkrih, ojo ngubyuki, sehingga kita nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.